Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan pupuk kompos yang kita lakukan di Bengkel Sapi Kalijeruk. Nah, di sini ini adalah tempat untuk pengolahan limbah atau kotoran sapi yang dihasilkan di Bengkel Sapi Kalijeruk ini. Nah, seperti teman-teman yang lihat, nah ini adalah kotoran sapinya. Terus kemudian untuk pengolahan limbah, atapnya itu kita menggunakan plastik UV kayak gini. Nah, agar nanti fungsinya itu biar pupuk kompos yang kita buat itu bisa cepat kering, terus kemudian bisa kita distribusikan ke masyarakat kayak gitu. Nah, untuk kotoran sapi sendiri itu kan teman-teman tahu kalau kotoran sapi itu adalah limbah yang dimana ketika kotoran ini nggak kita manfaatkan dengan maksimal, itu akan menjadi yang pertama mungkin pencemaran lingkungan, terus kemudian yang kedua nanti menimbulkan bau, terus kemudian yang ketiga mungkin nanti akan menumpuk banyak dan nggak termanfaatkan. Itu kan sayang banget kayak gitu. Padahal pupuk kompos ini atau kotoran sapi ini ketika kita manfaatkan dengan maksimal, itu yang pertama bisa meningkatkan nilai ekonomi. Nah, terus kemudian yang kedua itu bisa untuk menyuburkan tanah. Terus kemudian yang ketiga bisa untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang teman-teman semua tanam kayak gitu. Terus kemudian di kesempatan kali ini itu kita buat tutorial lagi. Kemarin sepertinya kita sudah pernah membuat cara pembuatan pupuk kompos. Nah, tapi teman-teman banyak banget yang request gimana caranya untuk membuat atau mengolah kotoran sapi ini dengan mudah kayak gitu. Jadi akhirnya kita buatkan video lagi yang cara pembuatan pupuk kompos, yaitu dengan kotoran sapi ini kita buat menjadi pupuk kompos dengan mudah. Nah, cara pembuatannya yaitu yang pertama itu adalah kotoran sapi itu kita biasanya itu kita ratakan, terus kemudian kita tambah dengan Primadek. Terus kemudian setelah itu kita taburkan Primadek. Primadek ini fungsinya adalah sebagai dekomposer. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang Primadek ini. Terus kemudian yang jelas itu kotoran sapi kita ratakan sekitar 10-15 cm. Terus kemudian kita taburi Primadek, kita tumpuk kotoran sapi lagi, kita tabur Primadek lagi sampai membentuk tumpukan ya sekitar 1-1,5 meter itu bisa. Jadi setelah nanti numpuk, teman-teman nanti bisa biarkan begitu saja, maksudnya tanpa ditutup terpal, itu bisa kayak gitu. Atau teman-teman mau tutup sama terpal itu juga lebih bagus kayak gitu. Jadi kalau di sini itu memang kita nggak tutup terpal karena memang yang pertama kita menghemat biaya juga, karena ini kan cuman kotoran kayak gitu. Jadi kita memang seminimal mungkin biaya dan nanti biar hasilnya nanti jauh lebih maksimal kayak gitu. Terus kemudian setelah ditumpuk kita tunggu sekitar 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu itu sudah bisa untuk dilakukan pengayaan. Kotoran sapi yang dihasilkan di bengkel sapi ini yaitu komposnya itu kualitasnya bagus. Nah, sebenarnya yang membuat kompos ini kualitasnya bagus itu sebenarnya yang pertama itu dari pakannya, yaitu pakan metode bengkel sapi ini itu dengan adanya penambahan booster sapi dan juga fermentasi SBB, itu ternyata kotoran yang dihasilkan itu jauh lebih bagus karena nutrisinya itu lebih lengkap. Dimana kan booster ini kan nutrisinya lengkap, ada mineral organik, anorganik, terus kemudian ada vitamin, terus kemudian dan juga unsur-unsur yang lainnya, yang dimana ketika sapi ini mengkonsumsi booster itu akhirnya mengeluarkan kotoran yang nutrisinya pun juga akan jadi lebih lengkap kayak gitu. Terus kemudian dengan adanya fermentasi dari SBB itu ternyata bisa mengurangi kotoran. Nah, ini kalau untuk teman-teman yang tinggal di lingkungan yang padat, terus kemudian nggak menginginkan kotoran sapi yang berlimpah karena mungkin pengolahannya juga kurang maksimal kayak gitu, SBB ini menjadi salah satu solusi karena kotorannya itu yang dihasilkan itu kan lebih sedikit kayak gitu dengan penggunaan SBB. Jadi ketika dengan metode bengkel sapi itu kotoran yang dihasilkan jauh lebih bagus dan lebih sedikit. Nah, itu adalah salah satu keuntungannya. Nah, jadi untuk kompos yang dihasilkan itu juga kotoran sapinya itu kualitasnya sudah bagus, akhirnya komposnya juga bagus. Nah, kalau untuk Primadek tadi kan saya sudah sebutkan penggunaan dekomposernya kita itu menggunakan Primadek. Jadi ini cukup simple dengan penggunaan Primadek ini. Jadi kita nggak perlu tutup terpal, nggak perlu tambah air, nggak perlu
diberikan, maksudnya nanti mungkin ada tambahan-tambahan unsur yang lain itu nggak perlu kayak gitu. Jadi tinggal Primadex kita taburkan terus kemudian ditumbuk udah jadi kayak gitu. Primadex ini yang pertama itu fungsinya adalah untuk mempercepat proses dekomposer atau proses dekomposisi dari kotoran, hanya untuk mempercepat saja kayak gitu. Kotoran sapi ini biar bisa menjadi kompos. Terus kemudian yang kedua, Primadex ini juga berfungsi untuk membasmi gulma-gulma yang ada di kotoran sapi ini. Jadi nanti ketika diberikan ke tanaman itu gulmanya itu nggak terlalu banyak kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, Primadex ini tuh penggunaannya tuh simple, hanya tinggal ditaburkan. Terus kemudian biayanya yang dikeluarkan pun juga nggak mahal, dan tenaga yang jelas untuk pembuatan pupuk kompos ini tuh nggak terlalu ribet kayak gitu, karena hanya tinggal didiamkan aja gitu. Nah, itu tadi beberapa hal yang kita bisa sharing ke teman-teman. Nah, terus untuk teman-teman semua yang mau mencoba untuk membuat pupuk kompos agar hasil limbah dari kotoran sapi ini nanti bisa termanfaatkan dan bisa terjual secara maksimal. Nah, itu tadi adalah beberapa cara dan juga beberapa tips yang harus dilakukan untuk teman-teman agar bisa untuk mengolah kotoran sapinya itu menjadi bisa dimaksimalkan, dan juga kualitas kotoran sapinya itu atau komposnya itu juga lebih bagus kayak gitu. Oke, di sini kita akan menunjukkan juga desain tempat pengolahan pupuk yang kita lakukan di bengkel sapi Kalijeruk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk kandangnya. Kandangnya itu emang kita desain ada lubang di belakangnya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman anak kandang yang untuk nimpal kotorannya itu atau membersihkan kotorannya nanti memasukkan dulu kotoran yang ada di dalam itu dimasukkan ke lubang yang di belakang sini, terus kemudian akhirnya nanti kotorannya akan numpuk seperti ini. Nah, setelah kotorannya ini numpuk itu biasanya sekitar 5 sampai 1 minggu atau 5 sampai 7 hari kayak gitu baru kita proses. Nah, terus kemudian dari sini ini kan kotoran baru terus kemudian nanti setelah numpuk seperti ini mungkin 5 sampai 7 hari baru kita proses di sini, karena kalau kita melakukan processing kotoran itu setiap hari itu biasanya waktu yang kita keluarkan itu jauh lebih banyak kayak gitu. Jadi dan juga tempatnya ini kita nggak punya tempat yang luas banget kayak gitu, jadi kita ada keterbatasan tempat, jadi akhirnya kita processingnya itu bergantian kayak gitu. Jadi nanti setelah tumpuan yang sudah fermentasian ini nanti sudah bisa untuk diayak, nanti baru kita mengolah kotoran yang dari kandang itu kayak gitu.